Salam bahagia. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Nias Barat BBGP Sumatera Utara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 materi coaching dalam supervisi akademik. Kami akan memperhatikan percakapan coaching secara triad, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching dalam 3 siklus. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching kami sebagai calon guru penggerak. Bersama kami, Saya Siswaikan Sarma SPD dari SMK Negeri 2 Mandrege. Saya Freddy Melton Telambanua SPD dari SMP Negeri 5 Mandrege. saya Efrata Kristos Maru SPD dari SMP Negeri 1 Moroko. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Puji Tuhan, saya juga Pak. Jadi Pak Freddy, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak ya. Boleh Pak, silakan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik Pak. Baik. Jadi pada coaching kita hari ini, khusus coach dan coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, ada proses Pak, kreatif, dan terakhir memaksimalkan potensi coach. Oke, jadi pertanyaan pertama Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Pak, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh begitu. Pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini Pak, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Jadi pertanyaan terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan Pak, coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah yang bisa ditempuhnya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke Pak, luar biasa. Demikian dulu ya Pak, pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melaksanakan coachingnya terhadap coaching. Semoga berhasil. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih buat kesempatannya. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Pak. Silakan. Gimana kabarnya Pak? Saya senang Pak. Oke Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Puji Tuhan juga Pak, saya sehat selalu juga Pak. Apakah saya nggak mengganggu ini Pak? Saya tak enak ini. Sepertinya saya lihat Bapak ada kegiatan ini. Enggak Pak, saya hanya mengoreksi tugas siswa ini tadi. Lagian kan kita sudah janjian kemarin bahwa hari ini Bapak ingin menyampaikan sesuatu ke saya. Oh gitu Pak ya. Artinya saya nggak mengganggu kegiatan Bapak ya Pak. Sebenarnya Pak saya ada mau menceritakan sesuatu yang penting tentang masalah saya ini. Oke Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan hari ini? Oke Pak. Akhir-akhir ini saya kurang percaya diri sebenarnya sebagai guru. Pak, saya kan seringkali terlambat datang ke sekolah. Saya merasa tak bisa menjadi contoh bagi murid Pak. Terutama dalam hal disiplin waktu yang seringkali terlambat ke sekolah. Berarti Bapak sedang mengalami masalah tentang kedisiplinan Pak ya, terutama ya sering datang terlambat ke sekolah. Tapi saya ingin tahu Pak, kira-kira hal-hal apa yang membuat Bapak sering terlambat ke sekolah? Ya jelas Pak, ada penyebabnya Pak. Mungkin ada kejadian tanpa penyebab.
Saya akui Pak bahwa karena tanggung jawab di keluarga yang hampir seluruhnya saya handle Pak. Tak bisa juga saya salahkan orang rumah Pak, karena dia punya tanggung jawab tersendiri menjaga buah hati kami yang masih kecil Pak, 3 orang Pak. Berarti masalah yang Bapak hadapi sekarang ini bersumber dari rumah Pak ya, di mana Bapak di rumah juga sambil ikut serta menyelesaikan ataupun membantu istri untuk beres-beres di rumah. Betul. Nah, jadi Pak, saya ingin juga menanyakan dari rentang dari 1 sampai 10, kira-kira nilai kedisiplinan Bapak menurut Bapak itu di angka berapa? Kalau saya hitung-hitung Pak, nilai kedisiplinan saya masih rendah Pak. Ada di sekitaran 5 lah itu Pak. Oke, berarti sekarang masih ada di posisi 5 Pak ya. Nah tentunya Bapak berharap dengan kita bincang-bincang ini Bapak dapat menaikkan nilai dari kedisiplinan Bapak. Nah kalau saya boleh tahu, Bapak ingin menaikkan nilai 5 ini ke angka berapa kira-kira? Pastinya saya sangat termotivasi Pak menaikkan nilai kedisiplinan saya. Jangankan dulu nilai 10 Pak. Nilai 8 saja saya sudah cukup kali Pak. Oke, berarti dari nilai 5 minimal naik ke angka 8 gitu Pak ya. Betul. Kalau boleh ya sampai angka 10. Betul Pak. Nah, tapi kira-kira selama ini Bapak sudah melakukan beberapa langkah dong. Kira-kira apa langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan nilai kedisiplinan Bapak ini? Sudah banyak sih Pak yang sudah saya lakukan. Selama ini saya abaikan aja pekerjaan rumah Pak, daripada saya terlambat datang ke sekolah. Nah, kira-kira Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak selama ini ya mengabaikan saja pekerjaan rumah, artinya Bapak mengutamakan kehadiran di sekolah. Nah, dengan Bapak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan di rumah demi mengejar tepat waktu di sekolah ini, Pak, ada tidak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi gitu? Banyak Pak tantangan yang saya hadapi Pak, karena langkah yang saya lakukan tadi Pak. Kadang saya kelaparan di sekolah Pak, karena nggak sempat sarapan lagi. Berikutnya rumah tidak beres dan banyak pekerjaan yang terbengkalai Pak. Oke, berarti selama ini demi mengejar waktu tepat ke sekolah, pekerjaan di rumah terbengkalai, bahkan Bapak kadang-kadang sampai tidak sempat sarapan dari rumah Pak ya. Betul Pak. Betul. Oke Pak, jadi menurut Bapak sesuaikan ini Iya Pak. langkah-langkah apa yang bisa Bapak tempuh atau bisa Bapak ambil untuk mengatasi permasalahan tentang kedisiplinan ini Pak? Sebenarnya kalau saya pikir-pikir banyak sih yang bisa saya lakukan. Bisa aja sih Pak, saya bangun pagi jam 4 pagi itu Pak. Hanya belum saya lakukan selama ini Pak, karena memberatkan saya juga Pak. Atau mungkin barangkali saya bisa mencari orang atau famili Pak ya, yang bisa bantu-bantu di rumah untuk pekerjaan-pekerjaan yang di rumah Pak. Oke Pak, jadi menurut Bapak sesuaikan tadi ada 2 langkah yang bisa Bapak tempuh ya. Yang pertama tadi Bapak mengatakan ingin mencoba bangun lebih cepat lagi. Kalau boleh ya jam 4 pagi agar bisa mengerjakan sebagian pekerjaan rumah. Tadi langkah yang kedua saya dengar Bapak ingin mencari seseorang yang bisa membantu kerja di rumah, dalam artian mungkin asisten rumah tangga maksudnya. Betul. Nah sebenarnya saya sependapat dengan yang Bapak sampaikan ini. Saya setuju kalau misalnya Bapak bangun lebih pagi ataupun mencari orang yang bisa membantu pekerjaan di rumah sehingga Bapak bisa lebih awal nyampe di sekolah, supaya kira-kira Bapak punya komitmen tidak untuk melakukan langkah-langkah yang seperti Bapak sebutkan tadi? Kalau masalah komitmen Pak, saya akan komit dan saya akan coba semaksimal mungkin Pak, karena saya lihat ini langkah lah yang pasti untuk menyelesaikan masalah saya ini Pak. Oke Pak. Nah, tadi Bapak sudah komitmen akan melakukan langkah-langkah seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Salah satunya itu adalah bangun lebih cepat atau mencari orang yang bekerja di rumah gitu Pak ya. Iya. Nah, Bapak rencananya kapan ini mulai melakukan langkah-langkah ini Pak? Ya demi perubahan Pak, saya akan melakukan ini dalam waktu cepat. Kalau boleh pun besok pagi saya akan mulai Pak. Luar biasa berarti Pak ya. Berarti Bapak sudah merancang bahwa besok pagi akan langsung memulai aksi dari rencana yang sudah Bapak sebutkan tadi. Nah saya juga merasa bahwa bincang-bincang hari ini berjalan dengan hangat, berjalan dengan baik Pak ya. Kira-kira apa yang sudah Bapak peroleh dengan kita berbincang-bincang seperti ini Pak? Ya pertama dulu Pak, perasaan saya sudah mulai tidak gelisah lagi Pak. Saya sangat senang diskusi dengan Bapak, dan apalagi saya bisa menemukan langkah
dalam penyelesaian masalah yang saya hadapi Pak. Ya tentunya dengan rencana langkah-langkah selanjutnya akan saya terapkan Pak. Oke, Pak. Jadi saya juga merasa senang bisa berdiskusi dengan Bapak hari ini, sehingga Bapak juga sudah menemukan langkah-langkah yang bisa Bapak tempuh untuk meningkatkan kedisiplinan Bapak. Saya yakin Bapak dapat melakukan itu semua, dan saya hanya berharap semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil seperti yang sudah Bapak harapkan tadi. Amin Pak, mudah-mudahan saya bisa melakukan hal ini semua dan berjalan sesuai dengan rencana, dan masalah yang saya hadapi bisa saya selesaikan dengan sendirinya Pak. Baik Pak, jadi saya yakin pasti Bapak bisa melakukan semuanya dengan lancar dan tentunya dapat memperoleh hasil yang baik. Dan saya menantikan loh Pak cerita Bapak selanjutnya, bagaimana proses keberhasilan yang bisa Bapak raih dari menerapkan langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan tadi. Baik Pak, terima kasih, dan saya pasti Pak akan kembali berdiskusi dengan Bapak manakala masalah saya terselesaikan dan solusi yang saya dapat juga sangat bagus. Terima kasih banyak dulu Pak atas waktunya, sharingnya dengan saya, dan semangat buat Bapak. Semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu Pak. Amin Pak, terima kasih kembali. Semoga sukses, semoga lancar, tetap semangat. Oke, semangat Pak. Oke Pak. Baik Pak Freddy, puji syukur pelaksanaan coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan. Kita wajib mengucapkan syukur. Dan sebelumnya juga Pak, tadi sebelum kita melakukan coaching, saya sempat menanyakan ke Bapak tentang indikator pencapaian kompetensi dalam coaching. Jadi dari indikator pencapaian yang Bapak utarakan tadi atau yang Bapak inginkan tadi sebelum melakukan coaching, bagaimana ya Bapak menilai sendiri proses yang sudah berjalan? Yang saya nilai Pak, selama kegiatan ini saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan langkah-langkah pada alur tirta Pak. Oh begitu Pak ya? Ya. Jadi apa yang membuat Bapak yang menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian Pak, selama prosesnya tadi saya sudah menanyakan tujuan kepada coach, saya sudah juga mengidentifikasi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach juga sudah menemukan rencana aksi yang akan dilakukan dan sudah melakukan tanggung jawab sebagai bentuk komitmennya Pak. Oke, jadi boleh saya juga menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya? Tentu saja Pak, silakan. Oke, baik Pak. Jadi berdasarkan pengamatan saya juga tadi Pak, Bapak sudah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan dan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi selain itu juga sudah memenuhi juga kompetensi pelaksanaan coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, dan juga menerangkan aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Sudah bagus pada umumnya, walaupun belum maksimal sekali Pak ya. Jadi dari diskusi kita ini Pak, apa kira-kira yang sudah terbaik di pikiran Bapak ya untuk ditingkatkan lebih baik lagi? Menurut saya Pak, yang ingin saya tingkatkan lebih baik lagi ya melatih diri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali informasi lebih dalam lagi dari coach Pak. Dan sehingga kegiatan coaching kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Oke Pak, begitu Pak ya. Jadi kapan kira-kira dilaksanakan itu Pak? Ya dalam waktu dekat ini Pak saya akan melaksanakan kegiatan ini. Kira-kira di mana? Ya mungkin yang paling memungkinkan adalah di sekolah Pak. Oke, setelah Bapak pikir-pikir siapa saja yang bisa bantu dalam pelaksanaan rencana aksi itu Pak? Yang saya pikirkan yang bisa membantu saya Pak, yang pertama ya rekan-rekan guru, yang kemudian yang kedua adalah murid-murid di sekolah. Baik Pak, jadi oleh karena itu hasil observasi ini saya akan catat dalam form supervisi akademik Pak ya. Siap Pak, siap. Jadi oleh karena itu Pak, yang terakhir apa yang Bapak dapatkan ya dari proses ini? Yang saya dapatkan dari proses ini Pak, melalui kegiatan ini saya jadi banyak berlatih tentang kegiatan-kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya juga semakin percaya diri dan tentunya semakin termotivasi untuk melaksanakan kegiatan coaching yang lebih baik lagi ke depannya Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya diskusi pada kesempatan ini, dan semoga berhasil dalam menerapkan rencana aksi ke depan. Baik Pak, terima kasih Pak.
Selamat pagi Pak Sabumaha. Selamat pagi juga Pak Freddy. Silakan dulu Pak. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Puji Tuhan Pak, sehat. Bagaimana juga kabarnya Pak Freddy? Saya sehat Pak. Nah Pak Sabumaha, Siap Pak. sebelum kita melakukan coaching sebagai awal dari kegiatan kita hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Baik Pak. Oke Pak, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak. Baik Pak. Nah, pada coaching hari ini, khususnya coach dan coachee, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum Pak? Siap. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya. Baik Pak. Dan Bapak jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching itu diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee Pak. Baik. Nah, pertanyaan pertama Pak yang saya akan ajukan, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Iya Pak. Pada coaching kali ini Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi saya di antaranya yaitu pertama kehadiran penuh, atau berikutnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik Pak, dari kompetensi-kompetensi yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua nih Pak. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi ini? Oke Pak, secara spesifik pada kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya secara spesifik yaitu pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik Pak, berarti yang ingin Bapak kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak, indikator apa ataupun yang bagaimana yang Bapak inginkan dari proses coaching kita hari ini? Iya, pada proses coaching kali ini Pak, saya berharap dan saya ingin indikator pencapaian saya yaitu di mana coach saya mampu menemukan sendiri solusi permasalahan yang dialaminya ataupun menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapinya Pak. Oke, baik Pak. Jadi demikian dulu Pak kegiatan pra observasi kita kali ini. Silakan Bapak melaksanakan coachingnya terhadap coach Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas kesempatannya hari ini. Baik. Selamat pagi Pak Sarumaha. Oh iya, selamat pagi Pak Efrata. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak, sehat Pak. Silakan dulu. Pak Efrata. Terima kasih. Lagi ngapain ini Pak? Ini Pak, saya lagi menyusun RPP berdiferensiasi. Apa kabar hari ini dulu Pak? Sehat Pak, sehat, luar biasa. Jadi saya paling sehat saja Pak. Saya juga menyampaikan, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak kelas. Oke Pak, dengan senang hati Pak. Kemarin juga kita udah janjian Pak ya, bahwa hari ini kita akan sharing, akan diskusi. Jadi apa yang Bapak mau sampaikan dengan saya Pak di diskusi kita kali ini? Begini Pak Sarumaha, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar itu kurang antusias Oh gitu Pak. dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid yang saya di setiap mengerjakan tugas juga hanya 55% setiap kelas Pak. Gitu Pak. Jadi hal ini membuat saya merasa gagal dalam melaksanakan tugas saya sebagai guru Pak. Itu Pak. Oh jadi itu masalah yang Bapak Efrata hadapi. Artinya ini kalau kita ambil garis bawahi Pak ya, ini masalah aktivitasnya siswa di dalam kelas dan kurang antusiasnya siswa dalam mengerjakan tugas Pak ya. Betul Pak. Itu masalah yang Bapak hadapi kali ini. Oh kalau begitu Pak, apa yang bisa Bapak harapkan dapatkan dalam diskusi kita pada hari ini Pak? Saya harapkan sih Pak, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami Pak. Saya sangat berharap aktifkan siswa di dalam pembelajaran
bisa meningkat dan partisipasi siswa dalam mengumpulkan tugas juga bisa meningkat. Jadi menurut Pak Efrata, kira-kira di angka berapa keaktifan siswa Bapak selama ini di kelas? Kalau andai kata ya, ini kita skalakan dalam posisi 1 sampai 10 Pak. Oh, kalau di kira-kira dalam skala 1 sampai 10 sih Pak ada di angka 5 ya Pak menurut saya, di angka 5. Oke Pak, artinya di angka 5 Pak ya, artinya keaktifan siswa selama ini dalam kelas. Jadi hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran menurut pemahaman Bapak selama ini? Menurut saya sih Pak, pembelajaran sebelumnya hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya kurang mampu merangsang murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Oh begitu ya menurut pandangan Bapak selama ini. Jadi menurut pandangan Bapak lagi, idealnya yang bagaimana Pak kondisi pembelajaran yang Bapak harapkan sehingga keaktifan siswa dalam kelas itu bisa meningkat Pak? Menurut saya Pak, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik atau menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan Pak. Wah, saya juga sependapat sebenarnya dengan pendapat Bapak ini. Lalu menurut pendapat Bapak lagi, apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran berlangsung Pak? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid Pak. Murid diminta untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian adanya ice breaking-nya ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Oke, artinya hal ini sudah Bapak lakukan belum selama ini? Belum Pak, belum. Oke, sekarang lalu menurut Bapak Efrata mengenai tugas yang Bapak berikan selama ini sama murid-murid, apa penyebabnya Pak? Sehingga murid kurang antusias dalam mengumpulkan tugas Pak? Kemungkinan Pak karena tugas yang saya berikannya terlalu banyak, Oke Pak. terus berisi banyak pertanyaan-pertanyaan yang saling terkait antara soal yang satu dengan soal yang lain. Kemudian Pak, saya kurang memberikan sumber belajar ya yang bisa diakses murid sebagai bantuan dalam menyelesaikan tugas Pak. Jadi hal ini barangkali menjadi penyebab siswa malas dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi saya merasa murid sangat terbeban dengan tugas yang saya berikan Pak. Oke Pak, saya menarik ini dari pendapat Bapak tadi, ini ada masalah sumber belajar ini Pak. Jadi kalau boleh tahu Pak, sumber belajar yang Bapak gunakan selama ini dalam pembelajaran, sumber belajar yang bagaimana aja Pak? Saya biasa menggunakan buku teks Pak, buku teks mata pelajaran bahasa Inggris yang ada di buku perpustakaan Pak sebagai buku wajib. Oke, hanya terbatas di buku wajib ini Pak ya? Iya Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak, apakah masih ada sumber belajar lain yang Bapak bisa gunakan dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas? Gimana ya? Saya pikir sih banyak sebenarnya. Saya bisa gunakan berbagai sumber belajar seperti YouTube, bisa saya tutorial kelas, bisa juga artikel ataupun tulisannya di blog, juga bisa saya gunakan atau tulisan di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau Reels di IG ya, seperti itu Pak. Oke, saya kalau ditanya Pak, saya sependapat dengan Bapak dan saya yakin ketika Bapak bisa menggunakan berbagai media pembelajaran tadi Pak, saya yakin siswa dalam kelas itu akan makin aktif. Jadi sekarang apa rencana langkah yang Bapak bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama Pak, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube dan TikTok, serta tulisan di blog ataupun internet.
Terus yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Oke Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Oke Pak. Istilahnya Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Lalu bisa juga menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital. Yang ketiga, menurut saya akan selalu memotivasi siswa dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Ya, sangat luar biasa Pak rencana Bapak. Saya juga sangat mendukung Pak rencana yang Bapak buat ini. Dan selanjutnya, kalau seandainya rencana ini bisa Bapak lakukan, artinya harus ada komitmen Pak. Apa komitmen yang bisa Bapak lakukan sehingga rencana ini bisa terlaksana dengan baik Pak? Untuk akan berkomitmennya, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat merasakan merdeka dalam belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan Pak. Jadi saya memberikan pilihan sumber belajar pada murid-murid saya sesuai dengan karakter belajar murid. Kemudian Pak, saya juga akan memberikan kebebasan kepada murid dalam menentukan sendiri bentuk penyelesaian tugas mereka sesuai dengan minat belajarnya, bisa dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint juga, PDF atau presentasi langsung di depan kelas. Komitmen yang sangat luar biasa Pak. Saya sangat mendukung komitmen itu. Saya sangat berharap Bapak mampu melaksanakan komitmen ini. Namun saya juga pengen tahu Pak, komitmen ini mulai kapan mau dilaksanakan Pak? Menurut saya Pak, lebih cepat lebih baik. Saya akan memulai merancang PPP berdiferensiasi mulai besok Pak. Oke Pak. Dan saya akan menerapkan rencana penyelesaian masalah ini dalam minggu ini juga Pak. Saat saya menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Ya, sangat baik sekali Pak. Jadi saya melihat diskusi kita ini sangat menarik Pak, sangat luar biasa apa yang Bapak. Namun sebelumnya saya ingin tahu Pak, apa yang dapat Bapak dapatkan dalam diskusi kita kali ini Pak? Saya merasa asik diskusi dengan Bapak hari ini. Saya merasa terinspirasi dalam mendapatkan solusi masalah yang saya alami, dan saya mendapat solusi dalam membuat praktek siswa di dalam pembelajaran bisa meningkat, dan partisipasi siswa dalam melakukan tugas juga bisa meningkat. Ya, sangat luar biasa Pak. Saya juga sangat merasa senang bisa diskusi dengan Bapak. Namun untuk mendukung hal ini Pak, yakin Bapak melakukan harap Bapak bisa melakukannya dengan baik. Dan di lain waktu Pak, jika masih ada waktu untuk kita diskusi lagi Pak perkembangan penyelesaian masalah ini, saya sangat berharap Bapak bisa berbagi dengan saya. Terima kasih Pak Sarma atas waktunya untuk sharing dengan saya pagi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dilindungi oleh murid kita ya Pak ya. Oke. Amin. Amin Pak, amin. Saya sangat senang diskusi dengan Bapak, dan semoga Bapak bisa sukses dalam menyelesaikan masalah Bapak. Amin Pak. Saya akan selalu diskusi dengan Bapak akan perkembangan yang saya alami di dalam pembelajaran Pak. Oke Pak Efrata, saya lihat sesi kita sudah selesai, dan saya melihat Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak, dan semoga Bapak sukses dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru Pak. Terima kasih Pak Efrata. Terima kasih Pak. Puji Tuhan Pak Sarumahang, Amin Pak. kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan kegiatan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian kompetensi yang Bapak inginkan dalam kegiatan coaching. Nah, dari indikator keterampilan yang Bapak inginkan tadi sebelum melakukan kegiatan coaching ini Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri proses yang sudah berjalan ini Pak? Oke Pak, terima kasih banyak dulu Pak Freddy. Pertama-tama dulu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah berkenan menjadi observer buat saya dalam kegiatan coaching pada kali ini Pak. Semoga saja kegiatan coaching ke depan bisa berjalan lebih baik lagi Pak. Nah, berikutnya kalau saya menilai Pak,
kegiatan coaching yang saya laksanakan pada hari ini, saya telah melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan jalur kita dengan baik, Pak. Nah, apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Oke, Pak, kalau saya menilai hal demikian, Pak, karena dalam proses coaching tadi saya telah melaksanakan yang namanya tahapan tirta itu dengan baik, Pak. Mulai dari menentukan tujuan daripada coaching, berikutnya mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching, Pak. Berikutnya saya mencoba merangsang daripada coaching dalam membuat rencana aksi, Pak, dalam menyelesaikan masalahnya. Terakhir, Pak, saya mengundang dia untuk membuat sebuah komitmen yang dapat dijadikannya sebagai bentuk tanggung jawab, Pak. Baik, Pak. Nah, saya juga ingin menyampaikan pendapat saya, Pak, dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan selama proses tadi. Apa boleh, Pak? Oh iya, dengan senang hati, Pak. Saya izin, Pak, langsung. Baik, Pak. Dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan selama kegiatan tadi, Pak, saya rasa benar bahwa Bapak sudah melakukan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur tirta. Di mana pada kegiatan coaching tadi Bapak juga sudah menanyakan tentang tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching, sudah mengarahkan coaching juga untuk menemukan langkah-langkah penyelesaian masalahnya ataupun aksi nyata yang ingin dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan yang terakhir tadi saya sempat mendengar juga Bapak sudah mengarahkan coaching untuk membuat komitmen sebagai bentuk tanggung jawabnya, Pak. Nah, sesuai dengan kompetensi yang Bapak harapkan di awal tadi, saya juga menilai bahwa pada kegiatan ini semuanya sudah terpenuhi, Pak. Di mana tadi Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif semua yang disampaikan oleh coaching. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, Pak. Nah, saya lanjutkan, Pak. Dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang di pikiran Bapak untuk ditingkatkan lagi, Pak? Oke, Pak, terima kasih dulu hasil observasinya, Pak. Sekarang kalau ditanyakan dengan saya apa yang terbayang di benak saya, kompetensi apa yang saya kembangkan, pastinya ada, Pak. Saya akan ingin mengembangkan dan melatih terus, Pak, kemampuan saya melakukan tahapan tirta itu, termasuk dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Pak, yang mampu menggali daripada potensi daripada si coachingnya, Pak. Oke, Pak. Jadi tadi Bapak ingin lagi terus berlatih untuk melakukan kegiatan coaching begitu, Pak, ya? Betul, Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak ingin memulai kegiatan ini, Pak? Lebih cepat lebih baik, Pak. Artinya dalam waktu dekat ini saya akan terus berlatih lagi, Pak. Oke, Pak. Jadi kira-kira di mana tempatnya Bapak ingin melakukan kegiatan coaching ini? Iya, tempat strategisnya pastinya di sekolah ini, Pak. Baik, Pak. Kira-kira ada tidak orang yang Bapak harapkan membantu Bapak selama kegiatan coaching ini? Pasti ada, Pak. Saya berharap Pak Kepala Sekolah, rekan guru, dan murid-murid dapat berkolaborasi dengan saya dalam meningkatkan kompetensi saya menjadi seorang coach yang lebih baik lagi, Pak. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Apa yang Bapak dapatkan dari proses kita hari ini, Pak? Oke, Pak, yang saya dapatkan dalam proses kita hari ini, Pak, pertama dulu saya semakin percaya diri, Pak, bahwa saya mampu menjadi coach yang baik, dan berikutnya menjadi motivasi buat saya dalam meningkatkan kemampuan saya sehingga ke depan saya bisa menjadi coach yang lebih hebat. Baik, Pak. Jadi demikian hasil pengamatan saya selama kegiatan coaching tadi, dengan harapan Bapak dapat menjadi coach yang lebih baik lagi ke depan dan semua dapat berjalan dengan baik. Amin, Pak. Amin, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Ifrata. Pak Siswanto, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi juga Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, Pak. Silakan duduk, Pak. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana juga kabarnya, Pak? Ya, puji Tuhan Pak, saya juga dalam keadaan sehat Pak. Begini Pak, Ya. Ifrata, sebelum kita melakukan coaching kita pada hari ini, sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Baik, Pak. Pertama-tama Pak, saya akan mendiskusikan dulu dengan Bapak tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Iya, Pak. Pada coaching kita hari ini Pak, khusus coach dan coaching, Ya. saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum.
Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach merespon Pak, atau menanggapi pertanyaan dari coach. Iya. Dan jangan lupa juga ya Pak, yang disesuaikan dengan prinsip coaching itu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Baik Pak, dengan senang hati saya siap. Oke Pak. Pertanyaan pertama ini Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Sebagai kompetensi yang saya kembangkan pada coaching kali ini Pak, pertama kehadiran penuh atau presence, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik Pak. Pertanyaan kedua ini Pak ya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi di coaching kali ini Pak? Secara spesifik kompetensi yang saya kembangkan Pak yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak. Artinya secara spesifik pengajuan pertanyaan berbobot yang ingin diobservasi pada coaching kali ini Pak. Benar sekali Pak. Berikutnya ini pertanyaan terakhir ini Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki Pak. Baik Pak. Demikian dulu ya Pak kegiatan praobservasi kita kali ini. Silakan Bapak melaksanakan coachingnya terhadap coach. Terima kasih banyak Pak. Semoga sukses. Baik Pak, terima kasih juga kesempatannya hari ini Pak ya. Selamat pagi Pak Efrata. Pak Ferry, selamat pagi Pak. Silakan dulu Pak. Baik Pak, terima kasih. Apa kabar Bapak hari ini? Luar biasa baik Pak. Bagaimana juga kabarnya? Kabar saya baik Pak, puji Tuhan. Bapak sedang mengerjakan apa ini? Apa saya mengganggu waktu Bapak? Oh, saya hanya menyuruh tugas-tugas ini Pak. Kenapa kira-kira Pak? Apa yang Bapak ceritakan? Begini Pak, kalau memang saya tidak mengganggu waktu Bapak, saya ingin menceritakan suatu permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oh boleh Pak, boleh. Silakan diceritakan. Begini Pak, di kelas 8C, saya rasa juga Bapak masuk di sana. Akhir-akhir ini saya menemukan masalah di sini Pak. Ada seorang siswa yang setiap saya masuk ataupun setiap saya menjelaskan materi atau saat kami sedang mengerjakan soal-soal matematika, ini anak ini selalu membuat ulah Pak. Artinya dia sengaja membuat keributan-keributan yang pastinya mengganggu saya sebagai guru, konsentrasi saya hilang, dan saya rasa juga teman-temannya yang lain pasti merasa terganggu. Oh, jadi saat Bapak mengajar di kelas, ya, ada siswa yang membuat keributan Pak ya? Benar Pak. Dan membuat Bapak terganggu. Iya. Dan bukan hanya Bapak juga, teman-temannya, siswanya juga pasti terganggu. Benar. Oke Pak. Jadi setelah Bapak pikir-pikir penyebab anak itu melakukan seperti itu kira-kira apa? Saya kurang tahu sih Pak apa penyebab anak ini melakukan seperti ini, tapi yang saya pikirkan Pak, sepertinya anak ini sengaja melakukan hal seperti ini. Oh, sengaja ya? Nah, Oh, jadi kalau begitu Pak, kalau boleh tahu sejak kapan ya anak ini melakukan hal seperti ini? belum terlalu lama sih Pak, karena pada awal-awal semester kemarin anak ini saya lihat tidak ada tingkah laku yang aneh, tapi setelah 1 atau 2 bulan terakhir ini dia sudah mulai membuat keributan di kelas Pak. Oke Pak, jadi kalau seperti itu dengan persoalan tersebut ada anak yang selalu membuat Bapak terganggu saat di kelas. Saya ingin tahu juga Pak, di balik itu situasi seperti apa yang Bapak harapkan di kelas? Kalau situasi yang saya harapkan di kelas Pak, tentunya saya ingin kelas saya itu tertib, aman. Artinya tidak ada anak-anak yang sengaja dengan sengaja membuat keributan sehingga mengganggu konsentrasi saya ataupun konsentrasi anak-anak yang lain. Itu sih yang saya harapkan. Oh begitu, jadi yang Bapak harapkan itu supaya tidak ada keributan, Iya. biar Bapak juga bisa nyaman belajar, begitu juga dengan siswa-siswa yang lain. Iya. Seperti itu Pak ya. Oke Pak, jadi apa saja yang Bapak
butuhkan agar situasi kelas seperti yang Bapak harapkan? Yang saya butuhkan sih Pak sederhana saja, paling ya kesadaran setiap warga kelas untuk selalu menjaga ketertiban, menjaga keamanan dan tidak membuat keributan Pak. Dalam artian saya ingin kesadaran setiap warga kelas untuk saling menghargai dan menjaga yang namanya ketertiban dan keamanan. Oh begitu Pak ya. Lalu apa saja tindakannya Pak yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Sejauh ini sih Pak tindakan yang sudah saya lakukan apa ya, belum terlalu banyak sih Pak. Saya malah bingung sebenarnya. Tapi kemarin saya juga sudah sempat memanggil anak ini saja istirahat. Saya melakukan pendekatan, saya bimbing secara pribadi Pak. Waktu itu saya menanyakan kira-kira apa alasannya dia berbuat demikian. Saya juga sudah menceritakan dampak ataupun efek tingkah lakunya terhadap saya ataupun teman-temannya yang lain. Tapi ya sepertinya tidak ada yang solusi yang saya temukan lah Pak. Oh begitu. Jadi Bapak sudah melakukan pendekatan Iya. dan sudah juga berbicara kepada dia, namun tidak ada perubahan. Iya. Apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam cara seperti ini? Tantangan yang saya hadapi Pak, apa ya? Yang pertama sih saya tidak menemukan jawaban dari anak yang bersangkutan Pak. Kemudian saya juga bingung sebenarnya mau mengapain lagi. Jadi saya menemui Bapak hari ini dengan harapan saya dapat menemukan solusi, karena pikiran saya Pak, otak saya sepertinya sudah penuh, sudah terkunci Pak, tak bisa mikir lagi saya ini. Oke Pak, jadi dengan tidak ada perubahan ketika Bapak sudah melakukan pendekatan ataupun bimbingan katakanlah secara personal Pak ya. Benar. Namun beliau tidak atau orang tersebut tidak ada perubahan. Iya. Oke Pak, jadi kalau seperti itu apa kira-kira menurut Bapak cara lain yang Bapak lakukan agar anak tersebut bisa menerima dan merespon baik langkah-langkah yang Bapak lakukan? Tentu tidak mungkin Bapak lakukan lagi cara-cara yang sudah dilakukan sebelumnya, hasilnya kan kurang berhasil ataupun anak itu tidak berubah. Kira-kira alternatif yang lain maksud saya? Itulah yang saya maksudkan tadi Pak. Saya bingung Pak. Tidak saya temukan solusinya sampai sejauh ini. Kira-kira apa yang saya akan lakukan? Rasanya pikiran saya seperti terkunci Pak. Oh begitu Pak ya. Jadi sebenarnya sih Pak, gembok itu dibuat pasti ada kuncinya. Nah, Tidak ada gembok yang tak ada kuncinya. iya. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita ini Pak, tidak ada masalah yang tak ada solusinya. Persoalannya sekarang adalah apakah kita serius mencari kunci tersebut yang keberadaannya juga tidak jauh dari gembok itu. Jadi barangkali bagaimana kalau Bapak pikirkan dan renungkan dalam hati dalam sejenak dengan penuh keyakinan Pak bahwa pikiran yang terkunci itu akan terbuka. Baik Pak. Sepertinya mungkin ada langkah-langkah yang bisa saya lakukan Pak. Setelah saya pikir-pikir, mungkin ada baiknya saya menemui wali kelasnya mungkin Pak ya. Atau mungkin saya bisa menanyakan Bapak Ibu guru yang masuk di kelas itu, mana tahu ada yang mengalami hal serupa dengan yang saya alami ini. Sebenarnya tadi saya juga sempat mikir sih Pak, apa kira-kira memungkinkan kalau saya mengunjungi orang tuanya di rumah. Mana tahu anak ini di rumah bermasalah dengan orang tuanya atau dengan saudara-saudaranya atau bahkan di lingkungan tempat dia tinggal Pak. Itu yang saya sempat pikirkan barusan. Oh, jadi menemui orang tuanya ya? Iya. Jadi bagaimana Bapak melakukan langkah-langkah tersebut ketika menemui orang tuanya? Apakah Bapak panggil orang tuanya di sekolah atau Bapak sendiri yang menghadap di rumah orang tuanya? Lalu kemudian ketika bertemu orang tuanya, anggaplah di rumah ya Pak ya, apakah di saat anak itu ada di rumah ataupun di saat anak tersebut tidak ada di rumah? Jadi mana yang lebih baik sebagai
Ya, menurut Bapak dulu, bagaimana konsep dan rencana Bapak ini kira-kira? Yang saya rencanakan sih Pak, saya sepertinya lebih baik mengunjungi di rumah langsung Pak ya. Dan saya juga ingin saat saya mengunjungi anak ini di rumah, anaknya ada gitu Pak. Artinya saat saya berbicara dengan orang tuanya disaksikan oleh si anak yang bersangkutan, dan mungkin saat saya berkonsultasi ataupun bercerita dengan orang tuanya, anak ini bisa menyampaikan kepada saya ataupun orang tuanya alasan-alasan dia kenapa bisa melakukan hal-hal seperti itu di sekolah. Jadi mana yang mungkin bisa dilakukan Pak? Menemui orang tuanya ataupun ada alternatif lain? Atau memang itu sudah ada dalam pikiran Bapak dulu harus menemui orang tuanya, tidak ada alternatif lain? Sebenarnya sih Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, alternatif pertama saya itu ya menemui wali kelasnya dulu Pak. Atau mungkin dia bercerita dengan sesama guru yang masuk di kelas itu, mana tahu ada yang menghadapi hal yang sama, barulah saya berencana untuk mengunjungi orang tuanya di rumah. Wah, luar biasa banget Pak. Jadi seiring berjalannya waktu Pak, percakapan kita ini kita tak sadari bahwa ternyata Bapak bisa juga menemukan rencana-rencana solusinya ya. Jadi tadi Bapak bilang terkunci pikirannya, tapi justru Bapak sendiri yang membuka pikiran yang tertutup itu. Jadi luar biasa Pak. Jadi saya juga merasa senang Pak hari ini, karena dengan kita bercerita seperti ini yang tadinya saya tidak bisa memikirkan satu langkah untuk mengatasi permasalahan ini, tapi ternyata dengan kita berdiskusi saya menemukan Pak langkah-langkah yang harus saya lakukan ataupun langkah-langkah yang harus saya tempuh ke depan agar bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini. Oke Pak, jadi sekarang Bapak sudah mengutarakan apa langkah-langkah yang ditempuh kira-kira untuk bisa mengatasi ya masalah tersebut agar tersebut tidak mengulangi lagi dan Bapak tidak merasa terganggu di kelas, khususnya juga dengan kawan-kawan. Lalu dengan itu sudah ada di pikiran Bapak rencana-rencana yang akan ditempuh, apa kira-kira bisa dilakukan? Kalau untuk menemui wali kelasnya sih Pak, saya rasa bisa besok karena kita kan ada di tempat kerja yang sama Pak. Cuman kalau untuk menemui orang tuanya, saya kira mungkin beberapa hari ke depan Pak, karena saya juga perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang rencana kunjungan saya ke rumahnya. Oh begitu, jadi Bapak berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah sebelum datang kepada orang tuanya ya. Jadi sudah sangat luar biasa cepat mantap. Artinya karena ini juga tugas kita sebagai guru, ya selain juga Bapak kepala sekolah, pimpinan kita mengetahui gitu ya. Biar juga ketika disampaikan kepada Bapak kepala sekolah juga nanti, ya kira-kira ada masukan tambahan dari beliau untuk membuat Bapak semakin termotivasi ya, dan yakin bahwa itu bisa teratasi. Jadi oleh karena itu Pak, kira-kira selama kita berdiskusi bercakap-cakap lewat pertemuan ini, apa saja ya yang Bapak dapatkan selama kita ngobrol tentang ini Pak? Yang jelas Pak, yang pertama sekali ya yang saya dapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi Pak. Mungkin dengan kita bercerita seperti ini ada solusi yang saya temukan, dan di samping itu juga saya merasa sangat senang bisa bercerita dengan Bapak, karena dengan kita melakukan percakapan ini membuka pikiran saya untuk menemukan satu langkah yang bisa saya tempuh untuk menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Oke Pak, jadi saya senang juga karena Bapak merasa senang, dan saya juga merasa lebih senang karena Bapak bisa menemukan ya, solusi-solusi terkait ini, walaupun hanya dalam perencanaan, tapi mudah-mudahan bisa berhasil dan mencapai tujuan yang memuaskan. Jadi oleh karena itu Pak, terima kasih atas waktunya ngobrol hari ini. Kalau begitu kita ketemu setelah ini ya Pak, setelah menemui wali kelas ataupun orang tuanya terutama. Saya juga ingin tahu nih apa hasilnya seperti apa. Pasti Pak, saya mengucapkan terima kasih juga buat waktu yang sudah Bapak sediakan untuk berbincang-bincang dengan saya, dan tentu saya akan kembali menceritakan kepada Bapak keberhasilan ataupun bagaimana
tindak lanjut dari langkah-langkah yang saya akan tempuh ini Pak. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat waktu yang sudah Bapak berikan. Semoga saya dapat melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan harapan keberhasilannya Pak. Jadi saya mohon pamit, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak. Oke Pak Efrata, Ya Pak. kegiatan coachingnya pada hari ini sudah selesai dan saya melihat kegiatan coachingnya berjalan dengan baik dan lancar Pak ya. Benar sekali Pak. Hanya sebelum kita melakukan penutupan Pak, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan dengan Bapak terkait kegiatan coaching yang sudah selesai ini Pak. Ya. Izin Pak ya. Ya Pak, silakan Pak. Dari awal tadi Pak, sebelum kita memulai kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan dengan Bapak. Teringat saya Pak, dari awal saya sudah sampaikan bagaimana Bapak menilai sendiri proses yang sudah berjalan ini Pak. Saya menilai sudah berjalan dengan baik dan proses coachingnya juga sudah sesuai dengan alur tirta dan termasuk juga indikator yang sudah saya sampaikan tadi, pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan saya juga sudah mengajukan itu dengan pertanyaan berbobot sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Oke Pak, artinya Bapak yakin ya dengan jawaban tersebut. Nah, Sangat apa yang membuat Bapak yakin menilai demikian Pak? Ketika tadi saat melakukan coaching, saya sudah mengidentifikasi ya, atau menanyakan dulu tujuan-tujuan coaching, dan saya juga sudah menanyakan identifikasi dari persoalan-persoalan si coaching, dan si coaching juga sudah membuat rencana-rencana aksi, dan terakhir tadi sudah membuat komitmen sebagai bentuk tanggung jawab dari rencana aksi yang sudah diutarakan. Oke Pak. Bolehkah izin Pak ya, saya menyampaikan pendapat saya berdasarkan hasil observasi saya Pak. Dengan senang hati, Pada silakan. saat proses coaching berjalan Pak. Begini Pak, saya juga menilai Pak bahwa Bapak sudah dari awal Pak saya perhatikan ya, kegiatan coaching yang Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik Pak. Bapak sudah melakukan alur ceritanya dengan tepat, mulai dari menanyakan tujuan daripada si coaching, mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi si coaching, berikutnya bagaimana Bapak merangsang si coaching untuk membuat rencana aksi Pak ya, sebagai solusi daripada masalah yang dihadapinya. Demikian juga terakhir Bapak bisa memancing atau merangsang seorang coaching membuat komitmen sebagai bentuk tanggung jawabnya Pak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri Pak. Jadi sangat luar biasa Pak, semoga hal ini menjadi modal untuk berkembang berikutnya. Berikutnya Pak, dari hasil diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang di benak Bapak? Sehingga apa yang perlu Bapak benahi ke depan, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan lagi Pak? Kompetensi yang perlu saya tingkatkan adalah pada dasarnya dulu semua kompetensi terkait dengan coaching ini saya lebih maksimalkan ketika saya hadir atau presence dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih menarik lagi yang membuat si coaching bisa transparan, terbuka lebih maksimal, dan juga latihan biar sesuai dengan alur tirta. Jadi Bapak kapan hal ini bisa direalisasi Pak? Saya rasa lebih cepat lebih baik Pak. Mungkin minggu ini akan saya laksanakan. Oh baik sekali Pak. Berikutnya di mana rencana Bapak mau Bapak lakukan lagi Pak? Karena ini proses di tingkat pendidikan ya Pak ya. Pendidikan maka saya laksanakan di sekolah. Oke, siapa yang Bapak harapkan membantu proses ini Pak? Bisa kepala sekolah, rekan-rekan guru juga, dan tidak terkecuali juga peserta Nah, didik. dia kepala sekolah, rekan guru dan murid ya Pak ya, Ya. Bapak ajak untuk kolaborasi. Betul. Demikian Pak ya. Ya. Nah berikutnya Pak, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Apa yang Bapak dapatkan dalam proses kita pada hari ini Pak? Yang saya dapatkan, saya lebih percaya diri Oke Pak. dan semakin terbiasa, Oh, dan saya juga semakin percaya diri sebagai guru dalam melakukan coaching baik kepada rekan-rekan sejawat maupun kepada peserta didik nantinya. Oke Jadi Pak. mudah-mudahan ini bukan awal dan bukan juga terakhir. Oke Pak. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih maksimal
agar proses pelaksanaan coaching bisa berjalan lebih maksimal. Oke Pak, demikian saja sesi kita pada hari ini. Semoga saya berharap Bapak menjadi coach yang lebih hebat lagi di masa yang akan datang Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam bahagia guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yahoo!